Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, begitu luar biasa terasa oleh kita detik-detik Ramadan yang akan kita hadapi, yaitu pada tahun 1447 Hijriah dan bertepatan pada bulan Februari 2026 yang insya Allah nanti akan kita melaksanakan tanggal 19, bertepatan pada tanggal 19, yaitu 19 Februari, hari Kamis insya Allah. Nah, dari sekian banyak kajian-kajian berkaitan dengan hal-hal menghadapi bulan Ramadan, tarhib Ramadan, maka ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 ini di mana-mana sudah menggema untuk memperingatkan kepada kita bagaimana perasaan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menyeru. Kemudian bagaimana kesiapan kita untuk menerima kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ibadah saum atau siam. Nah, maka yang lebih tepat istilah yang dipakai di Ramadan itu adalah siam. Jadi nanti para ulama membedakan antara saum dengan siam. Jadi nanti ada orang yang saum tapi dia sudah pasti ada orang yang saum tapi belum tentu siam. Tapi orang yang siam itu sudah pasti saum. Maka nanti para ulama akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan siam. Yang insya Allah kita akan membahas secara lebih khusus di pertemuan ini, yaitu berkaitan dengan masalah seputar pembatal saum. Dan insya Allah pun diinformasikan bahwa kajian di Masjid Al-Ikhlas ini tidak libur Pak ya, rencananya, tapi nanti akan dipindahkan waktunya menjelang maghrib. Jadi ada buka bersama di setiap jadwal kajian. Nah, maka insya Allah saya akan coba untuk melanjutkan secara khusus terlebih dahulu berkaitan dengan seputar Ramadan. Jadi nanti kita akan tamatkan masalah-masalah berkaitan dengan Ramadan terlebih dahulu. Karena bisa jadi meskipun Ramadan sudah terjadi beberapa kali dan kita sudah mengalami, tapi masih banyak di antara umat muslim tentang masalah-masalah Ramadan yang masih menjadi hal atau menjadi permasalahan-permasalahan yang ternyata titik temunya belum bisa diselesaikan. Nah, nanti insya Allah kita akan melanjutkan. Yang akan bahas sekarang yaitu berkaitan masalah seputar pembatal saum atau siam yang lebih tepatnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan siam adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Kemudian secara istilah para ulama menyampaikan dalam urusan siam bukan hanya sebatas menahan. Jadi Pak, kalau Bapak menahan saja itu bisa disebut saum. Misal Bapak hari ini akan menahan makan dari jam 6 sampai jam 12, itu saum. Bapak akan menahan diri dari mengucapkan yang kotor-kotor, itu saum disebutnya. Jadi dalam urusan-urusan secara umum gitu kan,
ketika Bapak ingin memberhentikan sesuatu di dalam diri, maka itu bisa disebut dengan saum. Tapi kalau siam itu berbeda. Maka para ulama menyebutkan asyamu al-imsak. Siam itu menahan anil akli dari makan, wasyurbi, wa ghasyani nisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa idadan li nafsi wa tahayyuatan laha li taqwallah. Itu yang dimaksud dengan siam. Jadi siam itu al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wa ghasyani nisa serta berhubungan suami istri, minal fajri ilal maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib. Tujuannya apa? Ihtisaban lillah, hanya diniatkan karena Allah, wa'ida dan linafsi, untuk menjaga atau melatih diri, watahayyu'atan lahali taqwallah, dan tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan siam. Jadi siam itu begitu kompleks, Pak. Gitu. Makanya nanti ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang dimana akan mengingatkan kepada kita, diantaranya berkaitan dengan siam itu, Rasulullah menyampaikan asyamu junatun. Siam itu harus menjadi perisai. Dari apa saja? Fala yarfus, jangan berkata yang kotor, yang jorok, yang tidak baik, membicarakan orang lain. Fala yarfus, siam itu harus menjadi junatun. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Artinya, jangan menjadi satu kemalasan di bulan Ramadan untuk berhenti mencari ilmu. Makanya tepat, kalau Masjid Al-Ikhlas di bulan Ramadan tidak memberhentikan kajiannya. Jadi itu aya istilahnya, masjid ngumumkeun kumargi pada Ramadan, kajian. Nah, padahal banyak opsi yang mungkin bukan diliburkan secara betul-betul libur, tapi kajian rutin mungkin libur, tapi dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu husnudonnya. Tapi kalau ternyata diliburkan benar libur, masih tidak ada kegiatan sama sekali, kajian teu aya, tadarus teu aya, dan lain sebagainya, hanya sholat, taraweh, dan itu saja, maka berarti ada penurunan di masjid itu, bukan menjadi peningkatan. Sedangkan kata Rasul, di bulan Ramadan itu harus menjadi junatun, perisai, walayajhal, jangan berlaku bodoh gitu. Artinya tetap lanjutkan perjuangan untuk mencari ilmu meskipun dalam kelelahan. Kemudian kata Rasul, asyamu junatun, siam itu harus menjadi perisai, bukan hanya dari berkata kotor, kemudian juga dari berlaku bodoh. Wa ini mru'un qatalahu, termasuk ketika ada orang yang akan mengajak kita berkelahi, jak gelut Pak gitu, ausatamahu, atau menghina. Wah, pokoknya mah ngahina we teh jelema kan gitu. Nyariosna teh teu dijaga, selalu memberikan penghinaan-penghinaan kepada kita. Nah, biasanya mah urang teh sok emosian, gede amak kan gitu. Nah, maka ketika di bulan Ramadan, siam itu harus menjadi junatun. Maka kata Rasul, jangan terpancing. Kan urang teh nuju saum. Falyaqul, kata Rasul, ini soimun marrotain, aku sedang siam 2 kali, ucapkan gitu, tungguan we ke maghrib. Nah, kan itunya. Jadi aya we bahasana teh nu lain-lain wae gitu. Puguh asyamu junatun teh lain pas kernahan hungkul saum, tapi sampai selama 1 bulan itu kita melatih diri, dan sampai selesai Ramadan kita terlatih sehingga emosi itu terkontrol. Itulah hasil di mana kita sukses dalam melaksanakan ibadah siam. Nah, maka ketika Bapak Ibu hanya sebatas menahan lapar, menahan minum, tapi nyarios anu awon kene, nu kotor kene, nu jorang kene, ambek we gede anger gitu kan, turun-turun gitu kan. Kalau beki gede ambek we kersaung teh gitu, rudet lah gitu kan. Nah, ada kerlapar gitu. Gue nanti kena jantai junatun kan itu. Harus menjadi junatun, perisai gitu. Kemudian koream dengan ilmu teh. Nah, berarti Bapak Ibu di Ramadan belum siam. Tapi nembe saum. Gitu Pak. Jadi orang yang saum itu sudah pasti siam
orang yang siam itu sudah pasti saum, tapi orang yang saum belum tentu siam. Jadi siam itu begitu luar biasa. Nah, maka perlu kita jaga pahala-pahala ibadah siam jangan sampai terkikis hanya dengan karena apa yang kita lakukan itu dianggap hal sepele, padahal ternyata itu menghabiskan pahala ibadah siam kita. Gitu. Jadi keheula we ayeuna mah stop heula ngageruan batur teh kan gitu. Ku ngaranna heula we ayeuna mah gitu kan. Engke Ramadan biasana ngaon ngageruan batur teh di landian we gitu sangeunahna gitu kan. Ngalandian batur teh naon gitu. Mending ngalandianna teh nu hade ieu mah jadi goreng atuh kan gitu. Ngaranna soleh jadi karena asalna soleh teh jadi awon kan gitu namina teh kan gitu. Nah, maka kurang cobi. Naon namina teh hal-hal yang seperti itu dikurangi karena Pak kita anggap hal yang biasa, tapi dengan mengucapkan seperti itu pahala siam teh eta teh atuh terasa dikeuretan ku Allah teh hilang teu aya we. Maka pas maghrib teh boro-boro ada kemenangan kan gitu pahalana oge teu aya. Kita mah hanya menghilangkan dahaga saja sedangkan kebaikan tidak ada. Nah, maka itu yang dimaksud dengan siam. Oke, baik kita masuk pada materi yang akan disampaikan berkaitan dengan masalah seputar pembatal saum. Nah, dari mana para ulama mendapatkan definisi seperti itu berkaitan dengan saum atau siam itu adalah al-imsak? Di antaranya terdapat di dalam sebuah hadis. Yang pertama, coba kita lihat Pak. Yang menjadikan batalnya siam kita itu adalah makan, minum, dan jima. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku di dalam kekuasaannya, la khuluful fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut yang sedang saum itu lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Tuh, Pak. Jadi orang yang saum itu mulutnya itu wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Percanten teh? Halo. Hadis ya Rasulullah dugi kena oge. Hadis riwayat Bukhari deh. Sahih ya mah. Moal diragukeun. Jadi orang yang bau mulutnya, orang yang saum itu mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. So, jujur, emang jujur, emang. Nah, cik, so, erek nyebutkan itu baca hadis ya teh kumaha cenah. Nah, di mana wangi itu di sisi Allah. Ada di sisi orang? Nah, kemudian di sisi Allah itu kapan? Nanti di hari kiamat. Gitu. Jadi ada keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang lain termasuk bau baham yang tidak mengenakan pun itu menjadi keutamaan. Jadi luar biasa nuju siam gitu. Banyak hal-hal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita. Makanya kalau kita tidak memaksimalkan rugi gitu kan, lemar gitu. Terus maku Allah di pasian Yosua kesempatan teu dimaksimalkeun deui kan gitu. Maka sangat merugi. Nah, maka coba kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa orang yang saum itu bisa bau mulutnya? Karena mereka yatruku to'amahu, meninggalkan makan, wasarobahu, minum, wasahwatahu, sahwatnya, kan gitu. Nuju siang mah wayah apa? Siang mah ulah waka, kan gitu. Min ajli, untuk siapa? Untukku. Kemudian kata Allah, asyamuli wa ana ajzibihi, dan siamnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, Pak, ini keistimewaan yang begitu luar biasa dari ibadah siang. Kalau kita perhatikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menganggap siam kita itu secara langsung. Allah menyebutkan siamnya itu untukku. Coba Bapak perhatikan dalam ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, sodako, infak, zakat, dan lain sebagainya kecuali dari saum. Pernah tidak Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan secara langsung sholatnya untukku?
sodakohnya untukku, zakatnya untukku. Ternyata belum pernah ditemukan secara langsung Allah menyebutkan seperti itu untuk ibadah yang lain. Tapi dalam ibadah siam, ternyata Allah langsung menyebutkan asyamuli, siamnya itu untukku, wa ana adzibihi. Dan aku yang akan membalasnya. Nah ini keistimewaan siam, begitu luar biasanya. Kenapa Pak? Siam langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah siam berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau siam mah Pak, tetiasa orang teh nembongkeun ibadahna. Hese atuh. Untuk siam mah ci kumaha nembongkeunna. Nah gitu kan. Ada sarua batur ge mah gitu kan. Bau gitu. Kalau sholat kan kelihatan. Sholat angkat ke masjid katinggal Pak ku batur. Dina urusan sodakoh nampu sodakohna. Komo sodakoh karpet mah di absen atuh ku DKM teh kan gitu. Nah, kan begitu kan? Nyata sodakoh karpet di absen ku DKM. Gitu, zakat sama diumumkan di masjid. Mangga bila nu bade mayar zakat gitu. Tapi siam mah tidak bisa ditampakkan kepada siapapun, dan urusan siam yang hanya tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kira erek kumaha urang nembongkeun siamna urang hayang kapuji ku batur naon leuleuskeun itu da hese atuh hayang kapuji ku batur nembongkeun leuleus urang maneh mah euy keur saum we leuleus wae kan gitu tuh kan angere kalah mendapatkan cemooh atuh bapak teh lari itu tengah poe teh jam 12 meh katingali ku batur ke Ramadan cek batur tingalikeun liurnya nyaho keur saum lari kan gitu Pak hese gitu kan atuh neangan nu lain carana kumaha tidur kan gitu sare we urang teh kan gitu kan tinggal ku batur tuh ngalikeun gawena teh keur siam teh sare we kan gitu. Nah jadi susah Pak untuk menampilkan ibadah siam agar dipuji oleh orang lain tidak bisa, tapi urusan ibadah yang lain itu masih ada kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis ini secara langsung asyamuli kan gitu. Siamnya itu untukku, wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asri amthaliha, dan satu kebaikan itu setara dengan 10 yang sepertinya. Tuh, dilipat gandakan. Di bulan Ramadan itu begitu luar biasa. Nah, Pak, Bu, di dalam hadis ini menjadi pelajaran penting berkaitan dengan tema, subtema nomor pertama, bahwa yang membatalkan saum itu, siam itu adalah makan, minum, dan jima. Jadi kalau Bapak Ibu makan, batal. Minum, batal. Jima, batal. Nah, maka ini menjadi perhatian penting untuk kita semua. Setiap yang masuk ke mulut itu merupakan perkara yang batal. Tapi nanti bakal ada permasalahan-permasalahan. Bagaimana dengan orang yang diinfus? Yang diinfus kan memasukkan cairan banyak. Itu kan. Set, itu dah. Kalau tangan, batal ente. Tuh cenah usah kecuali lamun infusnya di diu gitu. Itu batal itu kan. Nah, batal tidak? Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hal ini, gitu kan? Ada yang membatalkan, ada juga yang tidak membatalkan. Yang kedua, kenapa tidak membatalkan? Ini ada kertas saum kan gitu. Nah, itu masalahnya kan gitu kan. Nyawa kergering bet kudu maksakeun saum sagala, matak diinfus teh berarti kurang kan gitu. Kurang asupan. Makanya ketika orang yang diinfus itu tidak perlu memaksakan. Sok we karena kondisinya sedang sakit, silakan tidak perlu saum. Mau saum teh madorot kan untuk dirinya, tidak boleh memaksakan, silakan kan gitu. Maka tidak perlu untuk saum karena kondisinya sedang sakit. Begitu, Pak. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan boleh diinfus kan gitu kan. Silahkan saja. Nah, itu memang nggak weh gitu. Tapi rata-rata kan dalam urusan kesehatan, kenapa diinfus itu kan urusan yang memang perkara apa namanya? Sesuatu yang tidak dianggap entengnya. Nah, diinfus teh karena kekurangan apa namanya? Asupan gitu ke dalam tubuh. Maka orang yang diinfus itu kategorinya sakit. Famangkana minkum maridon
au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Maka ada kesempatan bagi orang yang sakit itu rukhsah, boleh tidak saum. Maka nanti di kodok gitu, diganti di hari-hari yang lain. Nah itu Pak. Kemudian yang selanjutnya nomor kedua, yang membatalkan selanjutnya adalah jima. Dan di hadis yang kedua ini lebih jelas berkaitan dengan jima, itu sangat berat Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu tahan heula ketika siang hari. Jadi meskipun ada hasrat, ada keinginan, wayahna ketika Ramadan mah jangan sampai terjadi. Karena kafarotnya juga luar biasa bagi orang yang melakukan jima di siang hari. Coba kita lihat hadisnya. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat yang dimana dia melakukan hubungan suami istri ketika waktu siang dan sedang melaksanakan siam. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, jaa rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, kemudian ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaktu ya Rasulullah, celakalah aku wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlaka, apa yang membuat kamu celaka? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan, saya menyetubuhi istriku pada bulan Ramadan. Qala, kemudian beliau bertanya, hal tajidu ma ta'tiku rokobatan, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk membebaskan hamba sahaya? Nah itu kafaratan deh Pak. Jadi kalau orang yang berhubungan suami istri itu memiliki kategori dosa yang cukup besar dan berat gitu. Jadi kedah aya kafarotna, penghapusna, dan penghapus dosanya itu cukup luar biasa. Yang pertama yaitu membebaskan hamba sahaya. Kemudian orang itu menjawab, lah aku tidak punya. Tetiasa cenah. Nah, tegaduh, ujung-ujung ngabebaskeun hamba sahaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, fahal tastati'u antasuma syahroini mutatabi'aini, apakah engkau mampu saum 2 bulan berturut-turut? Nah, kedua kafaratna teh saum 2 bulan berturut-turut, teu kengeng diselang-seling, tidak bisa, hanya untuk mengganti 1 kali terjadi persetubuhan. Ayeuna lamun 2 kali 4 bulan. Nah, berturut-turut eta teh gitu. Dari mana? Sigana teh kieu meureun. Cik mampu henteu? Jangan parotana ku saum 2 bulan berturut-turut. Aduh, ya Rasul. Ujung-ujung 2 bulan ieu sabulan oge batal kan gitu. Sabulan mah teu kuat ieu komo 2 bulan kan gitu. Nah, ini terjadi kepada seorang sahabat. Nah, kemudian ia menjawab, wah, aduh, bujeng-bujeng kan gitu, mual tiasa. Kemudian Rasul bertanya lagi, fahal tajidu matutimu sitina miskinan, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Nah, itu. Jadi kafarat nate kalau tidak bisa membebaskan hamba sahaya, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Itu kafarat untuk bagi yang bersetubuh di bulan Ramadan siang hari. Hari malam aman. Ini mah siang hari gitu. Jadi ketika siang hari melakukan hubungan suami istri, maka kafaratna teh eta. Gitu. Saha anu mayarna? Caroge. Istri mah henteu. Jadi suami yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kafarat itu. Membebaskan hamba sahaya, mungkin da ieu mah teu aya hamba sahayana. Kemudian saum 2 bulan berturut-turut teu mampu gitu kan. Oke, berarti memberi makan orang miskin 60 orang. Silahkan. Konsepnya kumaha Ustaz? Mangga eta mah bade dibagi-bagi langsung kan gitu. Kan 60 orang miskin atau Bapak mengundang orang-orang miskin untuk makan di rumah Bapak, silahkan. Mangga gitu. Jadi bukan berarti jadi oh gitu cenah Ustaznya. Ah gampang atuh jang abdi mah sanes kitu maksudna kan gitu. Meskipun Bapak benar dan mampu untuk mengkafaroti, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti jadi boleh. Sudah jelas itu dilarang dan memiliki dosa kan gitu. Maka mengkafarotinya itu begitu luar biasa.
Maka jangan pernah sekali-kali melakukan hubungan suami istri ketika Ramadan. Tapi dah insya Allah untuk jamaah al-ikhlas mah mual ayat. Gitu. Ayah nu kacolongan, Pak? Tuh ayahnya. Nah, Pak, kenapa? Karena kalau kita lihat dulu, gitu kan, ini menurut para ulama, jadi saum para sahabat di awal-awal itu, Pak, saum nanti luar biasa. Siam Ramadan teh, urang mah bade subuh sahur heula kan persiapan gitu. Kemudian nanti buka di maghrib. Nah, kalau di zaman para sahabat itu yang sebelum-sebelumnya, sebelum ada ayat yang surat Al-Baqarah ayat 187 itu, uhilla lakum lailatas siam, menghalalkan pada malam siam itu Allah Subhanahu wa taala untuk bersetubuh. Nah, sebelumnya belum ada. Dan saumnya itu hampir 24 jam, Pak. Itu upami ayeuna Bapak saum, kemudian maghrib buka itu maghrib. Engke isana teh tos saum deui eta teh. Sampai ka maghrib deui. Gitu. Anu urang mah jongjonnya. Maghrib tamat kan selama satu malam teh biasa ngopi naon wae. Tah itu ketika awal-awal tidak seperti itu. Makanya banyak di antara para sahabat yang kecolongan kan gitu. Kegiat kan gitu. Nah, ngadu ke Rasulullah SAW. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan alhamdulillah kita tidak mengalami kan gitu. Sampai seperti itu. Maka jongjon orang mah kan gitu kan. Karena tidak ada tantangan sama sekali. Tapi di beberapa negara itu masih. Maksudnya masih apa? Waktunya ada yang lebih lama dibandingkan dengan waktu kita. Orang mah paling sabar hajam 15-nya itu 15 jam. Aya negara anu sanes anu lebih dari kita. Itu kan? Bahkan ada juga yang waktunya ternyata sebentar kan, dari buka kemudian jadi siam lagi itu ada. Nah, di mana itu kan gitu? Luar biasa. Jadi orang mah alhamdulillah aman itu, Bu. Jadi yang kedua itu adalah yang membatalkan saum adalah jima. Dan di sini dijelaskan kafaratnya apa? Untuk menghapus dosa tersebut. Jadi bukan dengan kodo, Pak, iya mah. Jadi sanes ku kodo. Ari saumna, siamna batal tuh, Ustaz. Ya jelas batal. Termasuk punten, Pak, orang yang melakukan onani. Jadi orang yang melakukan onani itu pun batal siamnya. Gitu. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Gitu, batal. Gitu, mata nikah tuh gitu kan, so. Silahkan. Seperti itu. Harusnya kan siam itu bisa menjadi penahan, tapi nah bisa terjadi seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kan siam itu bisa menjadi penahan. Tapi memang perlu kita antisipasi, Pak. Anak-anak sekarang itu dengan akses internet yang begitu luar biasa itu bisa memancing mereka gitu. Jadi kalau kita tidak kontrol menuju di mana seperti apa gitu. Jadi wayahna Pak yang masih kecil, anak-anak kita yang masih kecil yang mungkin sekarang baru nonton naon YouTube Kids gitunya. Naon video apa? Itu perlu kita kontrol durasi anak memegang HP itu berapa lama. Jadi jangan dibiarkan sampai berjam-jam gitu. Antep weh, anu penting budak anteng, urang oge sarua anteng gitu kan. Nah, itu bahaya juga untuk kedepannya. Kalau kita sudah membiasakan pengaturan seperti itu, nanti ketika anak itu sudah beranjak agak besar, mereka paham itu kan tentang aturan HP gitu. Karena yang dikhawatirkan terjadi di seperti murid-murid saya di SMP. Nah, itu yang jadi masalahnya. Ternyata banyak orang tua yang melepaskan anaknya di HP-nya. Sehingga ketika di sekolah, aduh luar biasa Pak. Gitu, hebatnya eta murang kali gitu kan. Jadi kalau anaknya cerdas untuk memanfaatkan gadgetnya itu dengan belajar, ya alhamdulillah bagus. Ini kalau misalkan ternyata memanfaatkan HP-nya itu bukan dalam kemanfaatan, tapi kemadorotan gitu. Nah, maka pengaturan-pengaturan untuk pemberian HP sekarang itu coba kita untuk mengkontrolnya. Karena untuk kedepannya, jadi selagi masa sekolahnya dalam aturan kita, perlu kita perbaiki. Ketika malam, tabu dalapan, tabu salapan, terus kena kurang dicepeng itu teh. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut gitu. Jadi tabu salapan kumpulkan, sudah untuk besok apa namanya belajar.
gitu. Jadi orang upami tos membuat aturan dari awal, mereka paham. Yang banyak kecolongan itu karena memberikan tos sekali itu nanti pelang gitu. Sehingga ketika kita atur, wah berontak dan lain sebagainya, gitu. Susah gitu kan. Nah itu. Jadi untuk kita semuanya, jadi kita juga ada kekhawatiran, dikhawatirkan memancing ketika di luar kontrol kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan hanya hubungan, tapi melakukan hal yang seperti itu pun itu bisa membatalkan siam. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan makan dan minum ketika kita lupa. Gitu. Dan itu biasa terjadi bagi orang yang baru melaksanakan siam. Karena terbiasa saum Pak sebelumnya. Jol Ramadan atau kan gitu. Isuk-isuk tidak biasa nak dapur atau kan itu. Jongjon we. Anak nenyu kopi kan gitu kan. Jongjon we tiap enjing-enjing teh bari keluar deh teh kieu tah. Itu karena tidak terbiasa dengan saum. Tapi kalau sudah dilatih dengan saum mah pasti tidak akan terjadi seperti itu. Tapi ya Rasul sudah mengantisipasi. Bagaimana dengan lupa kan gitu. Jadi Rasul sudah tahu pasti akan ada umat-umat yang memang ternyata melaksanakan ibadah siam Ramadan itu ada yang lupa. Mungkin karena belum terbiasa ibadah siam Ramadannya, gitu kan? Dengan melatih ibadah siam sunnahnya sehingga bisa terjadi hal yang seperti itu. Di dalam hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun." Barang siapa yang lupa padahal ia sedang saum, fa'akala kemudian ia makan, au syariba atau minum, falyutima saumahu maka hendaklah ia melanjutkan saumnya. Fa innamallahu at'amahu wasaqahu karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makanan dan minuman itu. Tuh berarti rezeki ti Allah eta teh. Upami hilap. Bonus gitu. Jabah hilap nanti sapiring deh. Itu tuh naon ari hilap mah sapiring oge kan gitu. Tidak jadi masalah gitu. Ih, jongjon we temen nyelebek gitu. Di dapur teh karena lupa seep sapiring gitu kan. Nah, teu naon upami hilap mah. Itu hilapannya karena sengaja yo ngahilap-hilapkeun tapi betul-betul lupa, maka saumnya tidak batal. Lanjutkan saja. Gitu. Jadi ulah kieu ketika orang minum ingat kersau. Alah euy kersau. Kagok Gitu. Udah batal. Ente tidak batal. Lanjutkan saja sih. Gitu. Mangga. Cok. Gitu. Jadi aman karena Allah memberi makan dan Allah yang memberi minum. Berarti eta mah rizki ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ente. Ya, alhamdulillah. Itu pas orang ingat toh saya sapiring. Alhamdulillah. Jadi gitu. Nah, silakan. Itu karena Allah yang memberi. Jadi terbatal. Mangga. Kemudian yang selanjutnya, mencium istri berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mandi karena panas. Nah, apakah mencium istri membatalkan wudu? Berkumur-kumur membatalkan wudu? Menghirup air ke hidung membatalkan wudu? Dan mandi karena panas membatalkan wudu? Nah, coba kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Umar, qala ia berkata, hasastu yauman faqabbaltu. Suatu hari aku sengaja mencium istriku. Wa ana shaimun, padahal aku sedang saum. Maka Umar teh nembe emut kan gitu. Batal tuhnya kan gitu kan. Fata itu Nabi ya. Maka Umar menemui Nabi. Fakultu. Kemudian Umar menceritakan kepada Nabi. Sonakul yauma amron aziman. Ya Rasul, pada hari ini saya telah melakukan urusan yang besar. Qabbaltu wa ana so'imun. Yaitu saya mencium istri saya. Padahal saya sedang saum.
Kemudian Rasul bersabda kepada Umar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cik iya ya. Aro'aita lau tamadmatta bima'in wa anta so'imu, cikumaha ya. Pendapat anjen, jika engkau berkumur-kumur dengan air, padahal engkau sedang sahur. Sahur Rasul teh. Kan Umar teh paniknya, nyium istrina, gitu. Nah, itu panik nyium istrina nuju sahur teh, dongkap ke Rasul. Aduh, cenah ieu teh urusan besar ya teh kan gitu. Nah, siun dosa kan gitu. Maka Rasul memberikan pertanyaan. Jikumaha lupa sahur anjen upami nuju ku kemu. Batal henteu kan gitu. Maka kata Umar bin Khattab, la basa bidalika. Ya teu naon Rasul upami kitu mah. Nah, maka Rasulullah menegaskan fafima. Nah, kitu oge sami nalika anjeun nyium istri. Jadi, kalau hanya sebatas mencium saja, itu tidak membatalkan. Tapi ketika dari mulai cium kemudian melanjutkan, nah, itu bahaya. Gitu, Pak, itu teh. Jadi, kalau hanya mencium saja boleh, gitu. Tenanaon, silahkan saja, gitu. Ibu misal hoyong nyuhunkeun dicium, ya minta saja, Bu. Teu batal, gitu. Sok nyuhunkeun tara, Bu. Tara itu. Nah, gitu. Jadi kalau hanya mencium saja itu tidak membatalkan saum. Sama dengan berkumur-kumur. Bapak berkumur-kumur itu tidak membatalkan saum, Pak. Silahkan. Ngantong teras di tuh kan gitu. Terus kemur-kemur teh kan gitu. Jadi kalau hanya berkumur-kumur saja tidak membatalkan saum seperti wudhu kan gitu. Karena bapak teh hati-hati pisan, atau wudhu teh dilewat atau kukumu gitu kan. Dasian batal, henteu, silakan saja berkumur-kumur. Termasuk bapak ketika merasa sangat panas, gerah gitunya. Sugana ari kukumu mah rada plong kan gitu. Kukumu we gitu kan ngahaja gitu kan. Picen deui banyak gitu kan, picen deui ulah langsung ditelan. Itu picen. Nah, maka itu tidak membatalkan. Silahkan saja. Sama kumaha? Udah. Oh, dari kening ke mulut. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi nah, oh itu bagus, itu perlu dicontoh, Pak. Itu perlu dicontoh gitu. Dari kening ke mulut. Boleh, boleh. Silahkan gitu. Nah, cuman hati-hati perlu dijaga gitunya. Gitu. Jadi kalau hanya aduh. Tong berlebihan teh tos kumaha makadinya we. Gitu. Oh, naonna teh? Bibirna ari sebatas basah misal basana kunaon? Basana kunaon lah? Aduh. Kayak heula. Ieu teh aman, ieu teh ngobrolkeun perkawis ieu teh. Atos tos ieu. Aya nu tacan? Aya. Yalah, ari nu atos mah jongjon ya pilih nu tacan ya. Gitu. Nah, tapi jangan ilmu kan gitu. Ari hanya basana kunaon kan gitu. Upami punten, memang perlu dijelaskan. Kalau basahnya karena proses itu, nah itu yang perlu yang dihindari, tidak boleh. Gitu. Jadi kan hanya mengecup saja gitu. Salangkung, diteruskan salangkung gitu. Nyantan kan dari kening ke mulut salangkung tos we gitu. Ku ibu lepaskan tong terus dikieu gitu kan. Lepaskan. Nah, jantan kalau hanya selewat saja itu tidak jadi masalah. Itu mangga silahkan gitu kan. Atau misal ayana angkat damel kan gitu, ngecup kening, ngecup mulut, itu jadi masalah gitu ketika memang tidak ada namanya teh syahwat gitu kan, hasrat gitu kan, dan lain sebagainya yang akan menjerumuskan kepada dosa yang selanjutnya. Jadi kalau diteruskan, nah itu yang menjadi bahaya, yang menjadi dosa. Jadi kita hindari seperti itu. Cukup dengan kening saja atau pipi gitu kan. Nah, jadi coba kita, iya naon namanya teh
bakal sesuatu henteu kan gitu. Kalau misalkan ternyata efeknya tadi itunya menjadi sesuatu hal yang membahayakan, ya kita hindari gitu. Terus we batasi kurang nyiumna nu manah heula gitu kan. Seperti itu. Gitu. Nyeuten ari baseuna, usah cenah kumaha poe base, tilas naon, tilas eueut. Jadi masalah tuh ari base tilas eueut mah gitu kan. Ieu mah basahna nanti kalau misalkan ternyata benerusan itu jangan gitu. Kita hindari saja. Karena mengkhawatirkan nanti menjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau hanya mencium kemudian berkumur-kumur itu satu hal yang sama, tidak menjadi masalah. Maksudnya ente ngabatalkan saum. Kemudian yang selanjutnya Wa'an Abi Bakri bin Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abi Rahman. An rojulin, dari seseorang min ashabin Nabi, di antara para sahabat Nabi. Qala, ia berkata, Ra'aitu Nabiya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubul ma'a ala ro'sihi, menuangkan air ke atas kepalanya, minal hari, sebab kepanasan. Wahwa so'imun, padahal Nabi sedang saum. Cung, siang. Cung, yang pernah mendapatkan pelajaran dari seorang guru, ketika merasa panas luar biasa, teu kenge ngaguyurkeun cai kaluhureun mastakana karena membatalkan. Dulu saya pernah diajarkan di madrasah seperti itu. Jadi tidak boleh, Pak. Lamun keur panas-panasna sedang siam itu, kemudian mandi, itu tidak boleh karena membatalkan. Gitu. Tapi ternyata di dalam hadis tidak membatalkan, silahkan saja. Malah kalau misal terjadi membadorotkan, ya kita lebih baik seperti itu. Tapi dari urang, maka kondisi Romido, kan Romido itu gerah banyak. Ramadan itu panas, gersang. Tapi dari urang mah gersang henteu kan gitu. Panas henteu. Makanya di kita kalau siam itu ya sebetulnya apa tantangannya gitu kan. Teu aya gitu kan. Jadi kalau di Arab itu panas ya panas. Makanya disebut Ramadan itu karena memang panas kondisinya. Ramadan. Dan bayangkan Rasul dan para sahabat itu berperang ketika Ramadan itu, Pak. Perang kan gitu. 7 saum-saum nate kan gitu. Jadi urang merenan anu katingali cukup sedikit luar biasa pemain bola kan gitu. Kan perang lebih luar biasa. Perang mah. Makanya kalau para sahabat dan Rasul itu wajar mereka, Rasulullah dan para sahabat itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Karena kalau tidak persiapan siga urang mah wah tuh Pak. Itu boro-boro perang secara fisik atuh urang mah. Perang ku nafsu oge berat kene kan gitu. Hese gitu kan. Berat. Jadi luar biasa Rasul itu. Nah maka kalau misal terjadi seperti itu, gerah silahkan mandi saja. Teuna naon, guyurkeun supaya naon? Seger, fresh gitu kan. Yang membatalkan itu ketika mengguyurkan air, nah, itu beri dicobaan. Nah, itu yang membatalkan, itu tidak boleh gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu barudak biasanya mah gitu kan. Barudak gitu. Ini ngegodin nih baru. Kemudian nomor kelima, bagaimana dengan menggosok gigi atau bersiwak? Apakah membatalkan wudhu? Nah, coba kita lihat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Qala Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah berkata, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaimun, menggosok gigi padahal beliau sedang saum siam. Mala uhsi wala a'uddu, aku tidak menghitungnya dan tidak terbilang olehku. Berarti itu sekali kan gitu. Namina oge ngogosok gigi atuh Pak kan gitu kan. Mapai pasina oge gitu kan. Jadi Amr bin Robi'ah itu melihat Rasul menggosok gigi. Nah, bagaimana dengan kita? Batal tidak kan gitu. Padahal sedang siang. Nah, maka para ulama Pak sepakat termasuk dalam menggosok gigi itu tidak membatalkan siang. Sekalipun memakai odol gitu. Jadi sekalipun memakai odol karena untuk menjaga kesegaran mulut.
Jadi dah berpengaruh ke orang Pak eta teh. Silahkan eta mah Bapak upami bade ngosok gigi ti siang kene, ti siang itu tidak membatalkan. Tapi upami Bapak meragukan atau ragu-ragu, bisa dikondisikan ketika buka, ketika akhir sahur, itu silahkan. Seperti itu. Jadi tetap dalam satu hari dua kali. Siang hoyong gigi sikat gigi, ya mangga. Selama odolnya tidak dimakan gitu. Jadi hari dimakan mah nya batal-batal kene we. Kemudian yang keenam, berbekam dan muntah. Nah, bekam. Bisi Bapak anu biasa sok di bekam. Gitu kan? Dalam 1 bulan itu 1 kali bekamna, misal sok rutin bekam. Nah, coba kita lihat. An Rafi ibni Hudaij. Dari Rafi bin Hudaij. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajimu wal mahjumu. Orang-orang yang membekam dan yang dibekam telah buka siam. Artinya batal saumnya. Jadi nu dibekam sareng anu bekam. Batal tete dua-duana. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an ibni Abbasin. Nah, ini punten salah harokat Bu, sanes wa inibni tapi wa anibni. Wa an ibni Abbasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya ya, nah itu harokatnya ada 2, anu yi itu coret. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Ternyata di dalam hadis yang kedua ini itu dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang ihram, dan beliau berbekam padahal beliau sedang saum siang. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis yang selanjutnya agar nanti kita menemukan titik temu dan jawaban apakah bekam itu membatalkan atau tidak. Hadis riwayat Ad-Daruqutni an Anasin dari Anas, qala ia berkata, awwalu makarihtul hijamata lisoimi. Dari Anas ia mengatakan, pertama yang aku tidak sukai tentang berbekam lisoimi untuk yang saum, ana Ja'far bin Abi Thalibin. Jadi kieu papunten. Maksudna teh siga kieu. Yang pertama, aku tidak sukai tentang berbekam untuk yang saum. Koma eta teh gitu. Ana Ja'far bin Abi Thalibin adalah sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib yahtajimu wa huwa shaimun, berbekam sambil saum. Famaro bihi, maka Nabi SAW melewatinya. Kemudian Nabi bersabda, aftoro hadani, kedua orang ini telah berbuka saum. Summa rokhoso Nabiyu Sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian setelah itu beliau memberi rukhsah fil hijamati lisoimi, tentang berbekam bagi yang saum. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun, tetapi padahal pada waktu itu pun Anas juga sama melakukan bekam dan Anas sedang saum. Nah, Bu, Pak, janten kieu. Awal hukum berbekam bagi yang saum itu membatalkan. Tapi untuk selanjutnya berbekam itu tidak membatalkan saum. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbekam silahkan saja. Tapi tetap lihat kondisi keadaan fisik gitu. Karena berbekam itu mengambil darah. Kalau tidak fit itu dikhawatirkan kalah menjadi madorot, pingsan gitu. Misal kan donor darah oge sok ditaruh sulanya. Sarapan teu kan gitu.
Makan tidak. Dulu istri saya pas dioperasi di Hasan Sadikin, itu lagi saum Mbak gitu kan, lagi siam Ramadan, saya mau non donor darah karena di Hasan Sadikin tidak ada gitu kan, sebetulnya mah barter gitu sanes ayam bernya gitu kan, stok ada cuman supaya henteu habis kan stoknya teh, jadi urangi kena sami ngaluarkeun. Nah maka saya datang ke PMI kan, ke PMI untuk apa namanya mendonorkan, tapi ternyata karena saya kebetulan itu tidak sahur pada waktu itu, margi wah-wih itu kan riweuh dan lain sebagainya, padahal secara fisik ya itu kan alhamdulillah gitunya tidak ada tanda-tanda kekhawatiran, tapi kan dokter nu khawatir gitu ya, saya ikut saja menurut dokter bagaimana bagusnya, kata dokter saya tidak berani Pak kan gitu, karena dikhawatirkan kalau Bapak tidak sarapan terlebih dahulu, itu sahur heula aya rai sahur, akhirnya rai anu di bekamnya gitu, nah di donornya, artinya boleh silahkan mendonorkan darah tapi dengan kondisi yang memang betul-betul fit gitu kan, dan sudah makan gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan karena dikhawatirkan dengan keadaan siam itu malah akan menjadi madorot gitu kan, pingsan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya coba lihat an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa mani istiqoi amdan falyakdi. Barang siapa muntah, maka tidak perlu kodok. Tetapi barang siapa yang berusaha agar muntah dengan sengaja, maka wajib kodok. Gitu. Ini dalam urusan muntah. Tapi sebagian ulama, Pak, ada yang menyebutkan bahwa hadis ini meskipun dinyatakan oleh Al-Hakim, tapi kenyataannya hadis ini lemah. Gitu. Nah, maka para ulama berpendapat gitu kan, sepakat semua sama selaras dengan hadis ini tapi tidak memakai dengan hadis ini, artinya mereka berpendapat bahwa yang saum yang muntah tanpa sengaja ketika saum itu tidak membatalkan, tapi ketika muntah dengan sengaja itu membatalkan gitu Pak. Maka untuk Bapak yang muntah keluarkan gitu, meskipun etate tila sahur gitu kan, lebar cenah duh aing gitu, coba nu keluar teh eta sate marangi segede jempol gitu kan, itu ya Allah itu nah sakieu-kieuna ieu teh stok teh kan gitu nyawayana, jadi ketika sudah keluar ketika ditelan lagi itu jadi batal Pak gitu, jadi jangan gitu kan, ketika keluar ya keluarkan meskipun dina mulut di dia gitu kan, namanya sudah keluar ya keluar kene kurang kan gitu, tong teras dimakan lagi gitu kan. Tong dibayangkan terus gitu pokoknya mah. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi bekam tidak membatalkan, kemudian muntah kalau tidak dengan sengaja itu tidak membatalkan saum. Silakan lanjutkan saumnya. Yang ketujuh, bangun kesiangan dalam keadaan junub, hadas besar, wengi, bilih atau sapatemon. Nah, bagaimana kasiangan sahur itu kan gitu. Lewat pokoknya mau bebas gitu pada itu karena lelah gitu kan. An Aisyata anna rojulan, dari Siti Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki qala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tudrikuniyas salatu wa ana junubun fa asumu. Wahai Rasulullah, saya tersusul salat subuh. Nah, janten sahur teu kabujang, Pak. Kasiangan. Janten gugah teh waktu salat subuh. Wa ana junubun, dan aku sedang junub. Fasumu, dan aku pun saum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ana tudrikuniya sholatu wa ana junubun fasumu. Ternyata sami ka Rasul oge kantos. Jadi Rasul pernah juga melakukan hubungan suami istri pada malam hari kemudian kesiangan. Dugi karena waktu subuh dan tidak sahur, padahal nuju junub kan gitu. Jadi nuju junub, maka Rasul melanjutkan saumnya gitu. Teu batal Pak saumna teh. Teraskeun we. Gitu. Cuman ketika mau sholat tetap wajib mandi kan gitu. Ulah dugikeun sholat, tapi mandi heula kan gitu. Nah,
Kemudian ia berkata lagi, lasta mithlana ya Rasulullah. Anda tidak seperti kami. Eta teh ngaragukeun keneh, Pak, sahabat teh. Da eta makan Rasul atau abi makan teu sami sareng anjeun kan gitu. Tah kumaha ieu teh kajantanan ka abi teh. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, naon namina teh? Yatan saur eta jalmi teh qad ghafarolaka, qad ghafarallahu laka mata qadama min dambika wa mata akhara. Kan atuh anjeun makan dihapus dosana oge ku Allah, bade anu bade dongkap atanapi anu tos kalangku. Kan benten sareng abdi atuh kan gitu. Sieun keneh tah sahabat teh. Maka Rasulullah, wallahi inni la arju an akuna asyakum lillahi wa a'lamakum lima attaqi. Kata Rasul, demi Allah, karena Allah, demi Allah, aku sangat berharap menjadi paling takwa dan paling tahu tentang yang harus aku takwai. Maksudnya, apa yang Rasulullah SAW contohkan itu pun berlaku untuk para sahabatnya. Jadi tidak bisa para sahabat kalau ingin lebih dari Rasul. Maka yang Rasulullah lakukan seperti itu pun menjadi hal yang sama untuk para sahabat termasuk umat muslim. Jadi kalau misalkan kita menjadi melakukan hubungan suami istri kemudian dalam keadaan junub atau yang belum menikah itu mimpi basah disebut dengan ihtilam, kemudian kesiangan. Nah, maka lanjutkan siamnya. Tidak perlu membatalkan. Jadi teraskeun we saumna, tapi ketika hendak sholat wajib mandi. Gitu. Nah, itu beberapa masalah berkaitan seputar pembatal siam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua yang bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita menghindari segala hal yang dapat merusak amalan-amalan siam kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang adab dan akhlaknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.